warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pemeriksaan ini dilakukan kurang dari 24 jam setelah bayi lahir. Nah, sebelum melakukan tahap kerja, alangkah baiknya kita melakukan validasi nama klien terlebih dahulu. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui berapa berat badan awal pada bayi, bagaimana cara ia dilahirkan, apakah normal atau secara sesar, dan berapa Apgar skor yang dihasilkan pada bayi tersebut. Pemeriksaan fisik pada bayi ini dilakukan dengan senyaman mungkin. Dipastikan bayi tersebut dalam keadaan tetap hangat, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang serius pada bayi tersebut. Langkah selanjutnya, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus disediakan yaitu ada alat dan bahan, yaitu ada kapas, ada cotton bud, ada tong spatel, ada karet dot, ada timbangan, ada untuk mengukur panjang badan bayi, terus ada stetoskop, ada bengkok, ada termometer, ada penlight, ada kasa atau tisu, serta ada larutan desinfektan untuk membersihkan area genitalia pada bayi. Sebelum kalian melakukan pemeriksaan fisik, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu letakkan bayi di area yang datar, kering, rata dan hangat. Pada tahap orientasi, jangan lupa meskipun pada bayi kita harus lembut, sopan, santun, ramah, dan menyapa pada bayi tersebut. Identifikasi pada bayi tersebut, lalu jelaskan tujuan pemeriksaan ini pada orang tua bayi tersebut. Tanyakan kepada keluarga pasien, ada yang ingin ditanyakan, lalu pertahankan bayi senyaman dan sehangat mungkin. Pertama-tama, kita akan melakukan pemeriksaan antropometri. Yang pertama yaitu pemeriksaan berat badan bayi. Sebelum melakukan pemeriksaan berat badan bayi, haruskan bayi tidak memakai pakaian sama sekali, karena berat pakaian tersebut akan mempengaruhi meskipun hanya beberapa ons saja. Untuk berat badan bayi bisa dilihat, biasanya bayi baru lahir dengan normal, berat badannya sekitar 2,5 kg. Selanjutnya akan pemeriksaan panjang badan bayi. Nah, untuk pemeriksaan panjang badan bayi, diusahakan kepala bayi harus menempel pada batas pengukuran. Nah, setelah itu kita ukur berapa panjang badan bayi. Bayi biasanya rata-rata memiliki panjang sekitar 48 cm sampai 52 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Dilakukan di frontalis sampai titik yang menonjol pada kepala bayi. Nah, setelah diukur, lalu hasilnya dicatat. Biasanya lingkar kepala bayi sekitar 33,5 cm sampai 35 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada lingkar dada bayi. Ukuran ini dilakukan melingkari dada bayi dan diletakkan di atas puting bayi. Nah,
seperti ini. Biasanya lingkar dada normal pada bayi sekitar 30,5 cm sampai 33 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi tersebut. Yang pertama ada respirasi. Untuk pemeriksaan respirasi, tidak usah membuka baju bayi tersebut. Jadi, yang harus kita perhatikan yaitu naik turunnya pernapasan perut pada bayi. Kita hitung berapa normal pada pernapasan pada bayi, yaitu 30-60 kali per menit. Jika pada masa reaktif, pernapasan ini bisa mencapai 80 kali per menit. Yang kedua yaitu pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu ini tergantung jenis termometer yang dipakai. Jika menggunakan termometer seperti ini, bisa digunakan atau ditempelkan di ketiak bayi. Nah, termometer atau suhu normal bayi yaitu sekitar 36,5 sampai 37,5. Yang selanjutnya melakukan pemeriksaan nadi yaitu menggunakan stetoskop, di mana stetoskop ini khusus untuk anak. Jadi pemeriksaan nadi ini dilakukan di apex, yaitu di apika kiri interkosta keempat. Kenapa tidak di tangan? Karena di tangan biasanya tidak akan terhitung. Jadi untuk pemeriksaannya, stetoskop tempelkan di apex tersebut, lalu hitung berapa nadi yang dihasilkan. Nadi normal biasanya 120 sampai 140 kali per menit. Jika pada masa reaktif, biasanya mencapai 180 kali per menit. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada postur bayi. Postur bayi biasanya bayi normal atau bayi yang sudah matur, biasanya fleksi pada area bagian ekstremitas, yaitu bagian ekstremitas bawah maupun ekstremitas atas. Selanjutnya, pemeriksaan pada kulit bayi. Pada kulit bayi biasanya berwarna merah, cerah, dan halus. Setelah 2-3 hari, maka warna bayi tersebut pink, kering, dan biasanya sedikit mengelupas. Selanjutnya ada pernicoseosa, terus ada rambut-rambut halus, terus ada udim di area mata, wajah, tangan. Untuk bayi laki-laki biasanya di area skrotum, dan untuk perempuan di area tibia. Selanjutnya, mengenal atau melihat adanya perubahan warna pada kulit bayi. Yang pertama yaitu akrosianosis, yaitu sianosis di area kaki atau di area tangan. Kenapa bisa? Karena biasanya pada bayi lahir ini bisa mengalami hipotermi atau kedinginan saat dilahirkan. Lalu ada cutis marmorata atau transient mottling cause of hypothermy, seperti garis-garis di permukaan kulit. Ini juga bisa karena bayi tersebut kedinginan. Selanjutnya ada neonatal jaundice, yaitu ditandai dengan 2-3 hari setelah bayi lahir. Bisa disebut dengan hiperbilirubin, yaitu kulit bayinya yang menguning, skleranya menguning, dan area kulitnya menguning. Selanjutnya ada acymosis atau petekia. Ini disebabkan karena adanya trauma pas lahir. Lalu ada milia, yaitu distensi atau terhambatnya kelenjar minyak
yang berupa papila putih pada dagu, pipi, atau hidung. Selanjutnya ada miliaria, yaitu sama berupa tersambatnya kelenjar minyak yang terjadi di lipatan-lipatan pada bayi. Yang selanjutnya ada perubahan warna harlequin. Jadi perubahan pada harlequin ini bisa dilihat jika bayi diterlentangkan, maka bawah bayi atau area belakang bayi berwarna pink atau berwarna kemerahan, sedangkan di area depan bayi atau di area atas bayi berwarna pucat. Sama jika bayi tersebut dimiringkan. Jadi area warna yang menempel pada permukaan berwarna pink, sedangkan yang jauh dari permukaan berwarna pucat. Selanjutnya ada Mongolian spot atau Thalangiosid nevi. Mongolian spot ini yaitu area kebiruan di area bokong atau di area pantat si bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area kepala. Yang pertama yaitu fontanel anterior, yaitu area diamond shape berukuran 2,5 sampai 4 cm. Nah, menutupnya maksimal 18 bulan. Yang kedua ada fontanel posterior, yaitu di area belakang kepala bayi yang disebut triangle shape yang berukuran 0,5 sampai 1 cm. Nah, fontanel ini menutup di usia 2 sampai 3 bulan. Yang selanjutnya ada minor abdominal, yaitu caput atau edema di jaringan lunak scale. Yang kedua ada sepal hematom, yaitu hematom antara porietum dan skull bone. Nah, biasanya ini terjadi atau penutupannya selama 4 minggu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama yaitu refleks pupil dengan cara memberikan cahaya pada mata bayi, apakah pupil tersebut mengecil apa tetap membesar. Lalu yang kedua, refleks kornea dengan cara mengusapkan tisu atau kapas pada ujung mata bayi. Yang selanjutnya ada doll eyes, yaitu saat bayi tertidur, bayi ditidurkan, dan saat bayi diangkat, apakah bayi tersebut tetap membuka matanya atau tidak. Selanjutnya ada minor abnormal, yaitu nystagmus atau strabismus, yaitu dilihat apakah bayi tersebut mempunyai kelainan pada matanya seperti juling. Selanjutnya ada pemeriksaan telinga, yaitu jika posisi pina ujung telinga bagian atas sejajar dengan outer canthus eyes, jadi sejajar dengan ujung telinga. Jika melebihi atau mengurangi, maka bisa dikatakan gangguan seperti Down syndrome. Untuk pina fleksibel, jadi bisa digerak-gerakkan dan terdapat kartilago. Untuk refleks, terdapat refleks startle, yaitu jika bayi diberi suara keras seperti tepuk tangan, jadi jika bayi diberi stimulus bunyi keras, maka secara spontan bayi tersebut
lengannya akan abduksi, sikunya akan fleksi dan seperti menggenggam. Nah, refleks ini akan hilang pada usia 4 bulan. Selanjutnya ada pemeriksaan hidung. Ada nasal discharge, yaitu dilihat apakah ada mukus putih atau bening. Lalu untuk pemeriksaan passage udara, yaitu menempelkan tisu dan menutup salah satu lubang hidung, dan secara bergantian gunanya untuk mengetahui apakah udara yang masuk yang keluar sama persis atau berat salah satu. Yang selanjutnya ada refleks glabellar, yaitu dengan cara mengetukkan batang hidung, maka secara otomatis mata bayi akan menutup. Selanjutnya untuk pemeriksaan mulut dan kerongkongan, yaitu apakah dilihat terlebih dahulu apakah bentuk mulutnya sesuai normal seperti biasanya, terus apakah ada saliva di dalam mulutnya, pula di dalam apakah di tengah atau tidak, terus jika menangis keras, suaranya keras atau tidak, terus terdapat minor abnormal yaitu natal teeth yang disebut benigna tetapi dapat diaspirasi, dan ada abstain spur. Nah, untuk pemeriksaan refleks pada mulut yaitu ada sucking refleks. Jadi jika bayi diberikan masukkan jari ke dalam mulut, maka secara refleks bayi akan menghisap. Yang kedua ada rooting refleks, yaitu menyentuh sepanjang sisi mulut, maka kepala bayi akan otomatis mengikuti arah stimulus lalu mencoba menghisap apa yang diberikan stimulus tersebut. Ketiga ada refleks gag, yaitu saat dimasukkan tong spatter maka seperti akan muntah atau diberikan stimulasi pada faring posterior dengan makanan, maka akan muntah. Terus yang keempat ada refleks extrusion, yaitu bila lidah bayi disentuh, maka lidah bayi tersebut apakah keluar atau tidak. Jika terus menerus keluar, maka bisa jadi atau bisa dikatakan bayi tersebut akan mengalami gangguan. Nah, refleks ini akan hilang 4-8 bulan. Jika lebih, yang tadi saya sebutkan yaitu mengalami kelainan yaitu Down syndrome. Selanjutnya pada area leher. Nah, leher tersebut pendek, tebal, dan dipenuhi oleh skin fold. Untuk pemeriksaan refleks pada leher yaitu ada tonic neck reflex, yaitu ketika bayi menengok ke salah satu sisi, maka tangan dan kakinya ekstensi ke sisi tersebut, sedangkan tangan dan kaki sisi lainnya akan fleksi. Jadi seperti ini. Jika menengok akan seperti ini. Begitupun kakinya. Nah, refleks ini akan hilang saat usia 3-4 bulan. Yang kedua ada neck righting reflex. Jadi jika badan diangkat maka kepala akan mengikuti. Jadi saat bayi diangkat, nah kepala bayi akan ikut mengangkat, tetapi pengangkatan tersebut tidak akan langsung lama, jadi harus sedia
harus persiapan supaya bayi tidak terjadi masalah pada lehernya. Selanjutnya, pemeriksaan pada area dada. Pemeriksaan ini yaitu rasio AP-nya lateral 1:1. Jadi jika anterior dan posteriornya 6, berarti sesuai. Jadi jika ibaratkan dada bayi tersebut harus menyerupai lingkaran. Terdapat retraksi eksternal yang terlihat jelas, terus terdapat Pricesus Symphodeus yang sangat jelas, terus terdapat breast enlargement, terdapat minor abdominal yaitu adanya dada penguin, dan terjadi sekresi yaitu pengeluaran ASI karena si ibu tersebut mempunyai kelainan atau mempunyai kelebihan hormon. Nantinya bisa hilang secara tiba-tiba. Selanjutnya ada pemeriksaan paru-paru. Respirasi pada bayi baru lahir yaitu respirasi abdominalnya lebih dominan. Terjadi refleks batuk yang muncul 1-2 hari setelah bayi lahir. Bunyi napas vesikuler dan bilateral. Jadi frekuensi dan pernapasannya irregular. Selanjutnya ada pemeriksaan jantung, di mana apek interkostal 4-5 di perbatasan sternal kiri dengan lateral. Jadi suara jantungnya lebih tajam yang S2 dibandingkan dengan suara S1. Selanjutnya pemeriksaan abdominal atau abdomen, yaitu bentuknya silindris, heparnya teraba 2-3 cm di bawah margin kosta kanan, limpanya pada daerah ujung dapat teraba pada akhir minggu pertama, terus ginjal teraba 1-2 cm di atas umbilikus, terus umbilikus cord berwarna kebiruan pada saat lahir dengan 2 arteri dan 1 vena. Ada juga minor abnormalnya, yaitu terjadi hernia di umbilikalisnya. Untuk pemeriksaan refleks yaitu terdapat refleks crawling. Jika bayi ditengkurapkan, maka bayi seperti maju perlahan. Nah, refleks ini akan hilang pada usia 6 minggu. Selanjutnya ada pemeriksaan area genitalia pada bayi. Untuk pemeriksaan genitalia biasanya pada perempuan labia minora dan klitorisnya edema, masih edema, dan meatus uretranya di belakang klitoris. Terus pernickasoesnya di antara labia. Terjadi miksi dalam 24 jam. Dan untuk laki-lakinya, meatus uretranya di ujung penis, dan testis teraba di dalam skrotum. Lalu skrotum biasanya terlihat besar, edema, dan tertutup rugae. Miksi terjadi selama 24 jam. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada punggung dan rektum. Jadi dilihat dari spina, apakah sejajar atau inten, lalu mekonium harus keluar dalam 24 jam. Lalu ada refleks, yang pertama ada refleks anal, yaitu saat mengerutkan atau mempleksikan kaki, tocianus akan mengkerut. Yang kedua ada refleks peres, yaitu saat bayi harus ditelungkupkan dan saat disentuh dengan ibu jari, lalu ditekan sedikit dari sakrum ke sepanjang spinal, maka
bayi akan merasakan sakit dan bayi akan menangis. Selanjutnya, pemeriksaan pada ekstremitas dilihat dari jumlah jari, apakah sesuai, jumlahnya sama, 5, dan ekstremitas bawah juga 5, jadi jumlah total 20. Untuk ROM yaitu rentang gerak bayi, apakah penuh, apakah bebas. Lalu lihat lagi kuku-kuku bayi berwarna merah muda. Terus kesimetrisan ekstremitas apakah sama, dan ekstremitas bawah juga. Terus tonus otot sama kuat secara bilateral. Selanjutnya ada pemeriksaan refleks untuk ekstremitas, yaitu ada grab refleks dengan cara menyentuh telapak tangan. Otomatis dengan spontan tangan bayi atau jari bayi akan menggenggam sentuhan atau tangan kita. Yang kedua ada Babinski refleks, yaitu menggerakkan atau mengusapkan telapak kaki dari luar ke atas, dimulai dari tumit ke jantung kaki. Lalu selanjutnya ada ankle clonus reflex, yaitu ketika lutut bayi diangkat, ankle-nya akan menjadi fleksi. Selanjutnya ada dance atau step reflex, yaitu jika bayi dipegang, maka otomatis bayi akan seperti berjalan. Yang selanjutnya ada refleks Moro, yaitu mengejutkan dengan tiba-tiba, maka ekstremitas akan ekstensi dan abduksi dengan cepat. Telunjuk dan kaki jari membentuk huruf C, diikuti dengan fleksi dan aduksi. Kadang ini disertai dengan menangis, tetapi biasanya refleks ini hilang usia 3-4 bulan. Paling kuat usia 2 bulan. Jadi jika lebih dari 6 bulan berarti terdapat kerusakan otak. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada trunk insufficient atau galan, yaitu jika bagian sisi punggung di sepanjang spina disentuh, pinggul bayi bergerak ke arah sisi yang distimulus tersebut. Jadi jika bayi diberi stimulus pada salah satu sisi, maka bayi akan bergerak ke arah yang diberi stimulus tersebut. Alhamdulillah, pemeriksaan telah selesai. Jangan lupa untuk memakaikan baju kembali pada bayi. Lalu jangan lupa membereskan alat. Lalu simpan bayi ke tempat yang nyaman dan aman. Jangan lupa cuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama praktik masih ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.